Kalau kita membuka Al-Qur'anul Karim, akan kita dapatkan di sana beberapa pembahasan dibahas secara global terlebih dahulu, setelah itu baru dibahas secara terperinci. Ya, contohnya sangat banyak, di antaranya hudan lil muttaqin, umum kan? Siapa mereka al-muttaqin? Setelah itu baru datang perinciannya, alladzina yu'minuna bil ghaib, atau dalam ayat yang lain wa'iddat lil muttaqin secara umum. Setelah itu barulah datang penjelasan secara terperinci, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan seterusnya. Juga demikian dalam hadis-hadis Nabi, seringkali Nabi SAW menyebutkan sebuah maklumat, sebuah pembahasan secara global terlebih dahulu sebelum menyebutkannya secara terperinci. Sebagai contoh, hadis tentang zakat, ya, Nabi sebutkan secara umum, kemudian Nabi sebutkan secara terperinci. Juga hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamul 'adil wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa syabun nasha'a fi ibadati rabbi wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alayhi wa iftaraqa 'alayhi wa rajulun da'at imra'atan dhatu mansimin wa jamalin wa qala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu fa tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakara Allah khaliyan fa fadat 'ainah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Nabi sebutkan terlebih dahulu secara umum 7 golongan. Setelah itu barulah Nabi menyebutkan secara terperinci, imam yang adil, seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Ini menerangkan kepada kita bahwa salah satu dari metode Islam, metode Al-Quran dan Sunnah Nabi di dalam mengajarkan ilmu agama dan adalah membahasnya secara global terlebih dahulu, kemudian membahasnya secara terperinci setelah dibahas secara global. Nah, di antara bentuk mempelajari sesuatu secara global sebelum mempelajarinya secara terperinci adalah mempelajari definisinya terlebih dahulu. Karena dengan kita mengetahui definisi sesuatu, kita akan bisa menilai sesuatu itu secara global dan tergambarkan bagi kita isi pembahasan sesuatu itu. Dan terkadang dengan definisi itu bisa diketahui sebuah pembahasan itu terpuji ataukah tercela. Jelas ya? Nah, ini menjadi kaidah, dan saya kira ini sudah menjadi kaidah umum. Bahkan mungkin dalam ilmu dunia pun kaidahnya sudah seperti itu kan. Setiap dia membahas sesuatu, disebutkan dulu definisinya, ya. Definisi matematika apa? Sumber kalimat matematika dari mana tercetusnya kalimat matematika? Siapa penemunya? Apa sumbernya? Kan demikian. Nah, hendaknya ini menjadi kaidah dalam belajar. Ada orang belajar misalkan apa? Tasawuf. Kita belajar tastafi, ya, tauhid tasawuf. Nah, minta apa definisi sufi? Kapan mulainya muncul kalimat sufi? Siapa tokohnya? Ya, nanti dari situ akan kita ketahui dari mana sumbernya. Ya, siapa pelopor pertamanya? Kalau sumber Islam jelas Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ijma', cabang dari itu ijma' dan qiyas as-sahih al-mundhabit 'inda aktsaril ulama. Dengan mengetahui definisi. Oh, pembahasan ini suluk, baik apa definisi suluk? Dari mana sumber kalimat ini? Siapa yang pertama kali mencetusnya? Wah, ayat ini dalilnya mana? Ayat ini hadis. Siapa yang telah memahami ayat itu untuk itu? Siapa yang telah memahami hadis itu untuk itu? Dan siapa yang pertama kali melakukannya? Jelas ya? Hendaknya ini menjadi kaidah. Baik ya, istilah sesuatu itu kaji dulu secara definisi. Taib, oh ini khuruj, baik apa definisi khuruj? Siapa yang mencetusnya? Ya, apa dari Al-Quran dan hadis? Oh ini siapa yang memahami ayat itu untuk itu? Siapa yang memahami hadis itu untuk khuruj itu? Ya, siapa yang pertama kali melakukannya? Siapa yang membahasnya yang pertama kali? Dari situ kita akan mengetahui sesuatu itu sumbernya dari mana. Jelas ya? Maka ketika membahas sesuatu, minta definisinya terlebih dahulu. Secara bahasa kalimatnya, ya. Kemudian dari sisi syar'inya. Kalau dia adalah istilah yang syar'i, pasti ada definisi syar'inya. Ya. Kalau dia sebuah istilah yang syar'i, pasti ada definisi syar'inya, dan tidak akan mungkin terjadi perbedaan di antara ulama dalam mendefinisinya kalau itu dalam pembahasan syar'i. Jelas ya? Fikih salat akan ada definisi para ulama ketika bahas fikih salat. Kalimat salat
Artinya secara etimologi bermakna at-talab atau doa. Kalau secara syar'i adalah fi'lun makhsus, ya. Awaluhu taslim wa akhiru awaluhu takbir wa akhiru taslim, dan definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama. Jelas dia. Ya, dengan definisi tersebut kita akan memahami apa hakikatnya itu. Apa itu? Dan apa isi pembahasannya? Apa pedomannya? Apa dasar hukumnya? Jelas ya, Ma?